Seiring bertambahnya usia, hidup menjadi semakin sibuk dan rumit. Pekerjaan, keluarga, hobi, dan hal-hal lain dari kehidupan yang menjadi fokus perhatian membuat teman-teman di sekitar seakan-akan memudar. Banyak orang kehilangan kontak dengan orang-orang yang tumbuh bersama mereka, teman di lingkungan rumah, dan bahkan juga teman-teman dari sekolah. Di masa sekarang mereka hanya bisa dilihat lewat foto-foto Instagram atau update status di Facebook. Di zaman sosial media seperti ini, ada kalanya tiba-tiba seseorang yang sudah lama tidak Anda lihat atau dengar kabarnya bisa menghubungi Anda di mana mereka bisa mengirim pesan singkat untuk sekedar menyapa. Hal ini jugalah yang dialami oleh seorang gadis yang bernama Rika Okada, seorang perawat di Osaka, di mana ia dihubungi oleh seorang teman SD dan SMP yang bernama Yuri Oishi dan memutuskan untuk bertemu. Namun sayangnya, keputusan yang diambil Rika untuk bertemu dengan Yuri, teman lamanya ini, merupakan suatu kesalahan besar yang nantinya akan dibayar oleh nyawanya sendiri. Yuri Oishi adalah seorang gadis yang lahir di Brasil, namun merupakan keturunan Jepang. Keluarga Yuri awalnya datang ke Brasil untuk mengadu peruntungan dalam meningkatkan ekonomi keluarga mereka dengan bekerja di perkebunan kopi di sana. Seiring berjalannya waktu, keluarga Yuri kembali ke Jepang dari Brasil ketika dia masih kecil dan dia tinggal di Nishinawari Ward, Osaka dekat dengan Rika. Mereka bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sama dan mereka berteman. Beberapa tahun berlalu, tepatnya saat SMA, Yuri memutuskan untuk kembali ke Brasil dan bersekolah di sana. Saat Yuri mencapai usia 18 tahun, ia harus memutuskan kewarganegaraan mana yang mau ia pegang karena Jepang hanya mengizinkan satu kewarganegaraan. Setelah melalui pertimbangan selama berada di Brasil, dia memutuskan untuk menjadi warga negara Brasil. Berselang 3 tahun kemudian, Yuri kembali ke Jepang sekali lagi saat berusia 20 tahun. Ia menyadari bahwa sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjadi bagian dari masyarakat Jepang setelah ia melepaskan kewarganegaraan Jepangnya. Saat itu di Jepang, Yuri menggunakan visa sementara dan akibatnya ia tidak dapat menemukan pekerjaan dengan gaji yang baik yang akhirnya membawa dirinya bekerja di supermarket dan toko serba ada untuk bertahan hidup. Yuri terisolasi karena dia memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya dan mereka tidak pernah saling menghubungi selama 3 tahun. Tanpa keluarga dan teman sejati, satu-satunya teman Yuri adalah teman sekamarnya yang berasal dari Tiongkok. Namun pada tahun 2013, teman sekamarnya berencana untuk kembali ke Tiongkok setelah mendapatkan tawaran pekerjaan untuk bekerja di sebuah perusahaan Jepang di Shanghai. Saat itu Yuri sebenarnya memutuskan untuk ikut pergi ke Tiongkok juga. Namun Yuri terlilit hutang sehingga dirinya tidak mampu ikut ke sana, dan yang membuat keadaannya lebih kacau adalah visa sementara untuk izin tinggal di Jepang yang dimilikinya ditolak untuk diperpanjang, sehingga ia tinggal melebihi batas waktu visa dan tinggal di Jepang secara ilegal. Yuri telah mendengar berita tentang orang asing lain yang telah berhasil memalsukan paspor mereka. Ia pun memutuskan karena dirinya tidak bisa meninggalkan Jepang secara sah, jadi dia akan mencoba memalsukan paspornya sendiri. Setelah melakukan riset tentang pemalsuan paspor dan meninggalkan Jepang, Rika menyadari bahwa ia harus mencuri paspor atau membuat paspor secara ilegal.
Namun, mencuri paspor mungkin akan membuatnya tertangkap dan memalsukannya juga akan menghabiskan banyak uang dan beresiko. Sebagai gantinya, ia mulai menjelajahi Facebook untuk mencari teman, tepatnya seorang wanita yang seumuran dengannya. Halaman demi halaman ia buka sampai ia melihat sebuah profil seorang gadis yang tidak asing di ingatannya. Seorang gadis yang menjadi teman masa kecil di SD dan SMP, dan saat itu ia tersenyum dan yakin kalau ia telah menemukan sosok yang tepat untuk melakukan rencananya. Rika Okada, nama itu sangat tidak asing di ingatan Yuri. Mereka bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sama. Yuri melihat sosok Rika sangat cocok dengan sosok yang ia cari. Saat itu Yuri membutuhkan seseorang yang masih lajang, mudah untuk diincar, serta seseorang yang belum pernah meninggalkan Jepang dan pastinya tidak memiliki paspor. Yuri segera mencari cara untuk bisa menghubungi Rika dan menemukan akun lain yang dimilikinya. Dengan menggunakan akun lain tersebut, Yuri menghubungi Rika pada bulan Januari 2014 dan mengatakan bahwa dirinya sedang kembali ke Jepang. Dia bertanya, apakah Rika ingin bertemu untuk makan malam? Karena sudah 10 tahun sejak pertemuan terakhir mereka. Rika yang sangat terkejut menerima pesan tersebut, setuju dan mereka berencana untuk bertemu. Rika juga mengajak 2 mantan teman sekelasnya yang lain dan berkumpul di Izakaya yang merupakan pub Jepang. Pada tanggal 1 Februari 2014, Rika memposting sebuah pesan di Facebooknya. Saya akan bertemu dengan teman sekelas saya di sekolah dasar malam ini. Apakah sudah 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Rika juga mengunggah foto mereka berempat di Izakaya di Facebooknya. Saat makan malam itulah sudah muncul niatan buruk di kepala Yuri untuk menghilangkan nyawa Rika. Namun saat itu ia belum berpikir mengenai detail eksekusi yang akan dilakukan. Selepas makan malam, dia menghabiskan malam di rumah Rika. Keduanya berbincang banyak dan Yuri mengatakan pada Rika kalau dirinya akan kembali ke Tokyo keesokan harinya. Singkat cerita, di saat Yuri kembali ke Tokyo inilah teman sekamarnya yang berasal dari Tiongkok sedang bersiap-siap untuk meninggalkan Jepang dan pergi pada pertengahan Maret yang pastinya akan meninggalkan Yuri sendirian. Yuri yang mendengar hal ini pun mulai gelisah. Ia merasa terdesak dengan waktu dan bayangan ketakutan akan kesunyian mulai menghantui bila teman sekamarnya sudah benar-benar pergi. Hingga dirinya memutuskan bahwa inilah waktu yang tepat untuk mulai menjalankan rencananya. Pada tanggal 20 Maret 2014, beberapa minggu setelah kunjungan Yuri, Rika memposting update di Facebook yang mengatakan, "Saya baru saja mengalami pengalaman yang sangat tidak menyenangkan dan saya sangat gemetar karena marah." Tidak diketahui apa yang menjadi sumber kemarahannya, tetapi kemungkinan besar ia mengetahui bahwa Yuri telah kembali ke Osaka dan ingin tinggal bersama dirinya. Esokan harinya, pada tanggal 21 Maret, Yuri yang mungkin marah karena membaca kabar terbaru dari Rika, memantapkan niatnya untuk membunuh Rika dengan membeli pisau di sebuah toko peralatan rumah tangga. Selepas membeli pisau tersebut, tanpa diundang, ia memaksa masuk ke rumah Rika dan menolak untuk pergi. Rika yang digambarkan sebagai sosok pendiam dan sopan oleh sebagian besar teman-temannya, kemungkinan besar tidak bisa menolak dan akhirnya mengizinkan Yuri untuk bermalam. Pada pagi harinya tanggal 22 Maret, Rika mengirim pesan lain kepada temannya yang mengatakan, "Yuri baru saja muncul di rumahku tadi malam dan dia menolak untuk pergi." Rika bilang ke temannya kalau ia memutuskan untuk bicara ke Yuri sekali lagi dengan harapan dia akan pergi. Di sehari itu, selepas pesan yang dikirim Rika melalui line ke teman-temannya, tidak ada pembaruan Facebook atau pesan dari ponsel Rika. Dan tidak ada satupun temannya yang bisa menghubunginya melalui media sosial atau telepon karena ponselnya dimatikan.
Kabar terakhir yang diperoleh dari Rika hanya dari tempat kerjanya yang mendapatkan informasi kalau Rika meminta izin untuk tidak masuk kerja beberapa waktu karena sedang sakit. Selang beberapa waktu, karena Rika tidak kunjung datang untuk bekerja, seseorang dari kantor Rika melakukan kunjungan ke rumah. Mereka melaporkan bahwa tidak ada orang di rumah tersebut. Orang tua Rika yang cemas akan kondisi anaknya mengajukan laporan ke petugas kepolisian pada akhir Maret karena Rika tidak kunjung muncul untuk bekerja dan tidak dapat dihubungi melalui telepon. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan pun langsung segera bergerak dan pencarian pun dimulai. Petugas mulai menyelidiki awal dengan memeriksa alur pergerakan Rika dalam waktu beberapa minggu terakhir. Mulai dari memeriksa akun media sosial sampai dengan pemeriksaan pesan-pesan yang terkirim ke ponselnya. Dari informasi yang didapat dan keterangan para saksi, polisi mengurutkan kejadian demi kejadian yang terjadi dalam kurung waktu tersebut dan menyimpulkan adanya intensitas hubungan yang tinggi antara Rika dan seorang teman masa kecil yang bernama Yuri. Diketahui juga dari keterangan para saksi kalau kemungkinan besar Rika di saat terakhirnya sedang bersama dengan Yuri di apartemennya. Bersamaan dengan pemeriksaan awal ini juga, petugas kepolisian yang memeriksa di lapangan menemukan adanya banyak sidik jari Yuri di dalam apartemen Rika. Namun ini tentunya bukan hal yang aneh, dikarenakan Yuri memang pernah menginap sebelumnya di rumah Rika. Namun yang membuat polisi curiga kepada Yuri bukan hanya sidik jari tersebut, tetapi karena sidik jari tersebut ditemukan berdampingan dengan bercak noda darah yang setelah diperiksa oleh tim forensik dinyatakan memiliki kecocokan dengan data DNA yang dimiliki oleh Rika. Selepas penemuan bercak darah tersebut, polisi meyakini bila Yuri berada di belakang hilangnya Rika dan hanya perlu mencari bukti konkret untuk menangkap Yuri. Petugas pun memeriksa kegiatan yang terjadi di apartemen tersebut dalam beberapa waktu terakhir dan selang beberapa hari saja mampu mendapatkan informasi mengenai ekspedisi barang yang keluar dari apartemen tersebut. Petugas polisi mengikuti alur perjalanan paket tersebut dan akhirnya melalui pencarian yang panjang, para petugas berhasil melacak dan menemukan tubuh Rika di dalam sebuah loker penyimpanan. Dengan menggunakan analisis sidik jari serta bukti-bukti lain, polisi pun akhirnya dengan cepat mengaitkan pembunuhan Rika dengan Yuri. Setelah mengantongi bukti yang kuat, pihak kepolisian Jepang segera mengeluarkan surat penangkapan untuk Yuri. Pencarian terhadap Yuri dilakukan di penjuru Jepang, namun Yuri belum berhasil ditemukan. Berselang beberapa waktu, tepatnya pada tanggal 3 Mei, titik terang mengenai keberadaan Yuri pun muncul. Didapati informasi bahwa Yuri ditahan oleh petugas otoritas di Shanghai saat Yuri mencoba mengambil penerbangan dari Tokyo ke Shanghai dan dicurigai masuk secara ilegal ke Tiongkok. Yuri mengatakan saat ditangkap bahwa dia diberi izin oleh Rika untuk menggunakan paspor tersebut. Kepolisian Jepang berbekal surat perintah penangkapan untuk Yuri atas perampokan dan penggunaan kartu kredit serta pembunuhan Rika Okada pun mencoba melakukan pemulangan terhadap Yuri. Kepolisian Osaka menggunakan jalur diplomatik untuk meminta Cina menyerahkan Yuri ke Jepang karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Jepang dan Cina. Proses pemulangan Yuri berlangsung alot dan memakan waktu lama karena Yuri saat itu diketahui telah melepaskan kewarganegaraan Jepang dan pada awalnya akan dikirim kembali ke Brasil. Namun pemerintah Jepang terus memohon agar Yuri dipulangkan ke Jepang dan akhirnya setelah beberapa tahun, yaitu tepatnya pada tahun 2016, Mahkamah Agung Cina memutuskan bahwa Yuri harus dipulangkan ke Jepang. Setelah berhasil dipulangkan ke Jepang dan menjalani proses investigasi oleh pihak kepolisian, diketahui inilah yang sebenarnya yang terjadi pada Rika. Pada hari itu, tanggal 21 Maret 2014, Yuri mengatakan dia datang ke rumah Rika untuk mulai menjalankan apa yang sudah ia rencanakan. Di hari itu ia datang sudah membawa pisau yang ia beli sebelumnya. Sepanjang malam di tanggal 21,
Ia menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi Rika temannya. Ia menunggu semalaman sampai di pagi hari di tanggal 22 Maret 2014. Rika temannya itu dengan wajah serius menghampirinya. Saat itu Rika mengkonfrontasi dan meminta dirinya untuk segera pergi meninggalkan apartemen. Mendengar hal itu, Yuri merasa kesal dan mengambil pisau yang sudah disiapkan sebelumnya lalu mulai menikamnya. Saat interogasi, Yuri mengatakan kalau ia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Namun melalui proses forensik, diketahui kalau Yuri mencucuk Rika lebih dari 50 kali. Yuri kemudian membersihkan darah dari tubuh Rika, membersihkan pisau, dan mencoba menghilangkan jejak kejahatannya dari rumah Rika. Dia juga membersihkan jejak online dengan menghapus postingan tentang kemarahan Rika. Ketahui juga, Yuri sempat menghubungi pemilik gedung tempat Rika tinggal dan mengatakan kalau dia ada urusan keluar kota sebentar agar tidak dicurigai apabila Rika tidak terlihat di sekitaran gedung apartemen tersebut. Lalu kemudian terakhir, ia mengirimkan pesan singkat dari ponsel Rika ke kantor yang mengatakan bahwa ia sakit dan tidak akan masuk kerja. Setelah menggunakan telepon untuk menghubungi kantor tempat Rika bekerja, Yuri mematikan telepon Rika, mencuri tas berisi dompet dan kartu kredit, dan pada tanggal 23 Maret menelepon perusahaan jasa pindahan untuk mengambil paket dari rumah Rika yang akan ia kirim ke tempat tinggalnya di Tokyo. Menurut laporan forensik, didapati info bahwa Yuri dalam usahanya mengirimkan tubuh Rika tersebut telah menguras darah sebanyak yang dia bisa, membungkus tubuh Rika dan membungkus gelembung lembut dan meletakkannya di dalam kotak kardus sepanjang 2 meter atau 6 kaki. Paket itu memiliki berat sekitar 50 kg atau 110 pon. Isinya diberi label sebagai boneka dan labelnya bertuliskan, "Tangani dengan hati-hati, boneka replika manusia seukuran aslinya." Nantinya melalui sidik jari dari kardus inilah polisi berhasil mengkaitkan Yuri dengan kematian Rika. Berlanjut kemudian, selepas mengirim paket tersebut, Yuri pun meninggalkan apartemen Rika dan pulang ke Tokyo untuk menerima paket tersebut yang akan dikirimkan sehari kemudian. Singkat cerita, setelah ia menerima paket itu, ia pun menyembunyikan tubuh Rika di apartemennya selama sebulan, hingga ia kemudian menyewa sebuah loker penyimpanan yang ia bayar menggunakan kartu kredit milik Rika dan memindahkannya ke sana. Yuri juga menggunakan kartu kredit Rika untuk mendapatkan sertifikat dan hal-hal yang ia perlukan untuk mengajukan pembuatan sebuah paspor yang akan dia gunakan untuk meninggalkan Jepang. Saat membuat paspor tersebut, ia menggunakan foto dirinya, namun menggunakan data-data yang dimiliki Rika. Semua hal nampak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencananya sampai pada tanggal 3 Mei saat ia mengambil penerbangan dari Tokyo ke Shanghai. Dirinya dihentikan oleh petugas dan ditahan karena dicurigai masuk secara ilegal ke Tiongkok. Dan inilah rangkuman yang terjadi selama proses persidangan kasus ini. Persidangan untuk Yuri dimulai pada tahun 2019 dan Yuri mengaku membunuh Rika, tetapi tim pembelanya mengklaim bahwa dia menderita penyakit psikologis. Pengacaranya berpendapat bahwa dia harus dihukum tetapi tidak boleh dianggap sepenuhnya bertanggung jawab secara pidana karena kapasitas mentalnya berkurang. Namun, jaksa penuntut menunjukkan bahwa banyak langkah yang diambil untuk menyembunyikan mayat tersebut, termasuk mengemasnya, mengangkutnya, dan kemudian menyembunyikannya di loker penyimpanan. Banyak tindakan termasuk mencegah penemuan kejahatan dengan mengirim pesan dari ponsel Rika dan menyamar sebagai Rika untuk menghindari deteksi menunjukkan bahwa Yuri memiliki kemampuan untuk menilai perilaku yang baik dan buruk. Yuri dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Maret 2019, namun ia mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Pengadilan yang lebih tinggi juga memutuskan untuk menguatkan hukuman tersebut dan Mahkamah Agung menolak permohonan bandingnya sehingga hukuman seumur hidup tetap berlaku.